Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya George Marva Sitorus dengan NIM 123490017 dengan rekan saya Muhammad Fadlan Askaditya dengan NIM 123490007. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang diagram PID kami tentang heat exchanger temperatur control loop 401 dan di mana kita bakal jelasin dari awal mulai dari simbolnya itu maksudnya apa, instrumennya itu fungsinya apa, sampai cara kerja sistemnya itu sebagai step by step gitu. Dan selanjutnya kalau bentar saya akan share screen gambarnya. Mana ya? Oke, ini kan ada gambarnya ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini bakal kelihatan banget banyak simbol sama garis-garisnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat gambar ini tuh sebenarnya sistemnya itu cukup simpel gitu. Jadi inti dari diagram ini, PID diagram ini adalah ada suatu produk yang perlu dipanaskan. Nah, produknya itu masuk di produk ini nih bagian sini. Nah, dari sisi kanan bawah namanya produk in. Nah, setelah itu dia bakal masuk ke yang namanya heat exchanger atau penukar panas inilah. Nah, di sini ini bakal ada proses pemanasan dan nanti hasilnya itu bakal keluar ke heated product out. Jadi produk panasnya udah keluar gitu. Nah, habis itu diproses lah selanjutnya. Ada juga proses pemanasannya ini penjelasannya dari proses steam ini nih. Maksudnya jadi steam ini masuk ke sini, setelah itu nanti dia masuk juga ke heat exchanger sini. Setelah dia masuk ke heat exchanger, nanti panasnya itu bakal dipindahin ke produk. Nah, setelah keluar dari sini, dia bakal keluar ke steam out ini. Dalam sistem kontrol itu pasti banyak istilah-istilah yang kita perlu pahamin gitu. Yang pertama ada istilah manipulated variable nih yang di sini. Nah, jadi manipulated ini variabel yang kita atur untuk kontrol prosesnya. Jadi manipulated variable ini adalah aliran steam yang diatur sama PV 401 ini. Yang kedua itu ada controlled variable. Jadi itu variabel yang kita jaga nilainya supaya sesuai target. Dan di sini kontrol variabelnya itu adalah temperatur produk yang keluar dari heat exchanger ini. Dan itu artinya kita bakal bisa mengatur steamnya itu supaya produk yang keluar itu selalu panasnya itu pas. Selanjutnya itu kita bahas tentang simbol-simbol yang ada di sini. Kan ada kayak lingkaran, terus ini garis. Nah, itu tuh ada penjelasannya masing-masing. Jadi setiap lingkaran ini ada maknanya. Jadi satu lingkaran itu mewakili suatu instrumen. Jadi dan huruf di dalamnya itu juga bukan sekedar tulis gitu kayak TIC, TV itu pasti ada maknanya. Nah, kalau di sini kan awalnya itu T, di mana T itu artinya temperatur atau suhu. Kalau I itu artinya indikator. Kalau C itu artinya controller. Artinya di dalam satu instrumen ini dia bisa nampilin temperatur sekaligus ngontrol juga. Nah, angka yang di sini 401 itu apa? Angka yang 401 ini artinya itu adalah nomor loopnya. Jadi semua instrumen yang ada angka 401-nya itu berarti dia masih satu rangkaian sama rangkaian kontrol tersebut. Dan sekarang kita bahas tentang garis-garisnya yang ada di sini. Kan garis-garisnya ada kayak yang XXX ini, ada yang putus-putus, ada yang kayak garis miring. Nah, itu ada penjelasannya. Kalau garis putus-putus yang kayak gini nih, ini artinya adalah sinyal elektrik dari 4 biasanya itu rentangnya itu 4 sampai 20 mA. Jadi kalian lihat nih di bagian dari TT401 sampai TIC ini kan putus-putus kan garisnya juga. Nah, jadi terus di TIC ke TI juga putus-putus. Nah, itu karena semuanya itu dialirin sama sinyal listrik. Gitu. Dan dari sinyal TT401 ini ke TIC itu namanya feedback signal. Jadi dia itu kenapa bisa disebut itu karena dia yang ngirim balik data temperatur aktual ke controller supaya bisa dibandingin sama set point-nya. Terus ada tanda miring kecil tuh di sini nih, yang ini nih, yang tadi saya bilang garis miring, garis miring. Nah, itu adalah sinyal
pneumatik. Artinya dia itu biasanya tekan udara dan rentangnya itu dari 3 sampai 15 passage. Dan kalau yang garis lurus biasa yang kayak gini nih, kayak gini, itu artinya biasanya pipa, pipa fisik, tempat fluida mengalir. Dan yang menarik itu adalah yang XXX ini. Pasti ada yang kayak yang nggak tahu lah. Itu tuh biasanya namanya disebut pipa kapiler atau capillary tube. Jadi pipa kapiler ini adalah pipa yang ngubungin thermal sensor yang di bawah dengan sensor di bawah dengan transmitter TT401 gitu. Jadi thermal sensor itu yang langsung masuk ke pipa proses buat ngukur suhu. Habis itu nanti hasilnya dikirim lewat pipa kapiler ke TT401 ini. Satu lagi ada thermowell nih. Thermowell. Jadi thermowell ini ditunjukin di lingkaran TT401 yang ujungnya itu nyentuh langsung ke pipa garis pipa proses. Jadi thermowell itu adalah pelindung lah buat thermal sensornya supaya sensornya itu bisa ngukur suhu fluida di dalam tapi nggak langsung kena fluidanya yang mungkin eh, kalau misalkan langsung kena itu bisa korosif lah jadi supaya lebih aman. Kalau sensor rusak kan bisa lah dideteksi tanpa harus matiin prosesnya. Terus ada juga valve-nya itu ada dua jenis di sini, ada yang ini sama yang di bagian sini. Jadi yang di TV yang ini TV 401 ini dia ini bentuknya segitiga terbalik dengan dome di atasnya. Jadi ini disebut global valve dengan aktuator diafragma pneumatik. Terus valve ini bakal otomatis yang digerakin sama udara. Global valve ini dipilih karena dia itu bisa ngatur secara halus dan proporsional. Jadi kayak bisa 30%, 50%, pokoknya kayak nggak cuma buat buka penuh sama tutup penuh. Jadi dia bisa lah diatur gitu. Kalau ya, lagi yang di bagian ini dia ini valve biasa jadi tanpa lingkaran instrumen artinya dia itu manual jadi bisa dioperasikan dengan tangan operator itu sendiri. Sekarang kita harus mengidentifikasi selanjutnya mana yang input, mana proses, mana output. Jadi kalau bicara tapi yang paling utama itu ada produk dingin yang masuk melalui ini produk cold water nih sebagai material yang mau diproses. Lalu nanti di steam itu juga masuk kan panasnya gitu. Selanjutnya itu atau manipulate variable lah tadi. Selain itu juga ada set point yang dimasukin operator ke TIC. Misalkan nanti ada apapun dari Celsius yang jadi target yang bisa harus kita capai di sistem ini. Dan yang terakhir ada feedback signal gitu dari TT401 yang ada di sini. Yang terus ngirimin data temperatur aktual ke TIC 401 supaya bisa dibandingin sama set point tadi. Prosesnya sendiri ada dua jalan yang bersamaan. Jadi ada di heat exchanger jalan, di sisi kontrolnya juga jalan. Jadi panas dari steam berpindah ke produk secara fisik. Di sisi kontrolnya loop itu terus berputar tanpa berhenti, terus mengukur, bandingin, ngitung, ukur lagi. Dan kalau outputnya itu ada ya udah yang namanya heated product out ini. Nah, jadi dia ini kayak control variable. Jadi produk yang udah dipanasin sesuai set point dan siap digunain buat proses selanjutnya. Selanjutnya itu ada steam out juga. Steam out ini sisa steam yang udah selesai tugasnya. Jadi setelah dia selesai manasin nanti kan pasti ada sisa panasnya. Nanti dia bakal keluar ini. Dan juga ada juga sisa output dari TIC ke TY. Jadi itu bisa menentuin seberapa besar valve itu harus terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadlan Askaditya. Baik, jadi saya akan melanjutkan dari John Profesitorus. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan instrumen satu persatu dari detail-detail pentingnya. Baik, yang pertama itu ada TIC 401, yaitu Temperature Indicator Controller. Jadi TIC 401 ini yaitu otak di sistem ini. Dia duduk di control room, menerima feedback, sinyal dan dari TT401 soal berapa suhu produk sekarang. Lalu TT401 ini membandingin sama set point yang udah di set operator. Kalau ternyata suhunya kurang, dia hitung berapa besar koreksi yang diperlukan
pakai algoritma PID, yaitu proporsional integral derivatif. Hasil hitungan itu dikirim ke TY401 dalam bentuk sinyal listrik 4-20 mA. Lalu yang kedua itu ada TT401, yaitu temperatur transmitter. TT401 ini, kalau TAC401 itu adalah otaknya, TT401 ini adalah matanya. Dia yang ada di lapangan langsung. Di bawah TT401 ada thermal sensor yang langsung masuk ke pipa, proses lewat thermoel. Lalu dihubungkan ke TT401 lewat pipa kapiler yang kita lihat simbolnya tanda X tadi. Thermal sensor mengukur suhu produk yang mengalir. Hasilnya dikirim lewat pipa kapiler ke TT401. Lalu TT401 mengubahnya jadi sinyal feedback 4-20 mA dan dikirim lewat garis putus-putus ke PIC 401 di control room. Yang ketiga ada TY401, yaitu IP converter. TY401 ini adalah simbol otak IP di diagram. Tugasnya itu untuk menerjemah antara dua dunia yang berbeda. PIC 401 ngomong pakai bahasa listrik 4-20 mA. Sementara TV 401 itu hanya mengerti bahasa udara 3-15 PSIG. Nah, TY401 ini nerjemahin sinyal listrik dari TIC 401 diubah jadi tekanan udara untuk buat TY401. Secara proporsional 4 mA jadi 3 PSIG dan 20 mA jadi 15 PSIG. Lalu yang keempat ada TV 401, yaitu temperature control valve atau aktuator. Yang jadi TV 401 ini di gambar fisiknya ini disebut sebagai aktuator atau steam control valve. Dia yang langsung mengatur manipulated variable, yaitu seberapa banyak steam yang boleh masuk ke heat exchanger. Dia itu menerima sinyal udara dari TY401 dan aktuator diafragmanya bergerak buka atau tutup valve sesuai tekanan yang datang. Makin besar tekanannya, makin lebar valve-nya terbuka. Makin banyak steam yang masuk dan makin panas produknya. Satu hal penting soal TV 401 ini yaitu sifatnya valve close. Artinya, kalau tiba-tiba suplai udaranya hilang karena gangguan atau sebagainya, valve-nya otomatis menutup. Ini sengaja dirancang agar lebih aman prosesnya. Prosesnya berhenti daripada steam terus masuk tanpa ada yang ngontrol. Dan yang terakhir itu adalah manual valve. Manual valve ini di jalur heated product out. Ini simple banget pastinya. Nggak ada sinyal dan nggak ada aktuator. Operator yang buka tutup sendiri biasanya dipakai untuk isolasi waktu, mau maintenance ataupun shutdown. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di sini adalah cara kerja loop control. Nah, sekarang ini bagian yang paling seru ini. Kita ikutin cara kerja loop controlnya dari awal sampai akhir. Kita pakai skenario biar gampang dibayangkannya. Jadi, operator udah set temperatur target di TIC 401 sebesar 80 derajat Celcius.
sebagai set point. Terus produk baru masuk sebagai produk in dengan suhu masih dingin di 60 derajat. Thermal sensor yang ada di pipa langsung mulai kerja, mengukur suhu produk, hasilnya 60 derajat. Nilai itu dikirim lewat pipa kapiler ke TT401. Lalu TT401 mengubahnya menjadi feedback sinyal berupa sinyal listrik sekitar 9,6 mA dan dikirim lewat garis putus-putus ke TIC 401. TIC 401 menerima feedback sinyal dan itu langsung menghitung suhu aktualnya 60 derajat, set point-nya 80, berarti kontrol variabelnya masih kurang 20 derajat lagi dan target masih jauh, jadi dia kirim sinyal yang besar ke TY401 mendekati 20 mA, yang artinya perintahnya buka valve selebar-lebarnya supaya manipulated variable yaitu steam bisa masuk lebih banyak. Lalu sinyal 20 mA itu masuk ke TY401 dan dikonversi jadi 15 PSIG. Tekanan udara paling tinggi lalu dikirim ke TY401 sebagai aktuator. TV 401 menerima tekanan 15 PSIG itu dan aktuator diafragmanya mendorong valve sampai terbuka jauh. Steam mengalir deras masuk ke heat exchanger sebagai manipulated variable yang kita kontrol. Di dalam heat exchanger, steam yang banyak itu memindahkan panas ke produk dalam jumlah besar dari suhu kontrol variabel kita, yaitu produk mulai naik dari 60 ke 65 ke 75 derajat. Jadi naiknya itu bertahap. Sambil suhu naik, thermal sensor itu mengirim lewat pipa kapiler ke TT401. Lalu diteruskan sebagai feedback sinyal ke TIC 401. Waktu TIC 401 baca suhu udah 75 derajat, dekat set point dan errornya tinggal 5 derajat. Jadi sudah mulai ngurangin sinyalnya. TY401 mengurangin tekanannya. TV401 mulai menutup sedikit demi sedikit. Sistem berkurang dan kenaikan suhu pun melambat. Sampai akhirnya kontrol variabel nyentuh tepat 80 derajat dan errornya jadi 0. TIC 401 kirim sinyal yang stabil. Valve buka di posisi yang pas dan suhu produk terjaga di set point. Produk panas yang udah sesuai target ini kemudian keluar sebagai heated product out. Dan ini terus berulang setiap saat. Kalau ada gangguan, misalnya tiba-tiba produknya lebih banyak atau suhunya turun, feedback sinyal dan TT401 langsung lapor ke TIC 401 dan loop koreksi sendiri secara otomatis. Itulah kenapa namanya closed loop feedback control. Mungkin itu saja. Jadi kalau dirangkum simpelnya, ada produk dingin yang masuk. Sebagai produk ini dipanaskan memakai steam di heat exchanger. Thermal sensor mengukur suhu produknya dikirim lewat pipa kapiler TT401 terus diterusin sebagai feedback sinyal ke TC401 ke TIC 401. TIC 401 membandingkan sama set point-nya. Kalau kontrol variabel kita masih kurang panas, dia memerintahkan aktuator yaitu TV401 untuk membuka lebih lebar lewat TY401.
Manipulasi variabel sistem makin banyak masuk. Produk makin panas sampai suhunya pas sesuai target dan keluar sebagai heated product out. Semua itu terjadi otomatis dan terus-menerus tanpa harus diatur manual. Karena ada feedback sinyal yang terus ngirimin data balik ke controller. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan beserta kawan saya George. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.